Halo adik-adik, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are in a good condition now. Jadi, Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat sekarang. Now, we are going to learn about chapter 3. Jadi, chapter 3 is about to give suggestion and to state rules and obligation. Now, we will start from to give suggestion. To give suggestion means in bahasa untuk memberikan saran. The definition of suggestion. Suggestion means to propose an idea or a plan for consideration. Jadi dalam bahasa Indonesia berarti mengusulkan ide atau rencana untuk dipertimbangkan. Dengan kata lain, saran adalah ekspresi yang dapat digunakan untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Jadi ini sifatnya tidak wajib. And to give suggestion, we can use two expression. Jadi untuk memberikan saran, kita bisa menggunakan dua ekspresi. The first, should, yang artinya seharusnya, dan should not or shouldn't, yang artinya tidak seharusnya. Pattern to make sentence. Jadi pola untuk membuat kalimat menggunakan should and should not. Yang pertama, kalian bisa menggunakan subject plus should or should not plus verb 1. Dan adverb itu sifatnya opsional, jadi bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Subjek yang dimaksud subjek adalah I, you, they, we, and she, he, it, and people's name. For example, Tina or Tata, and then plus should and should not, plus verb 1. Verb 1, for example, go or sleep or eat. And adverb, for example, closely, safety, and slowly. This is the example of a sentence using should and should not. Jadi ini adalah contoh kalimat menggunakan should, kata should, dan kata should not. Yang pertama, I should sleep after finish my homework. Jadi saya harusnya tidur setelah mengerjakan pekerjaan rumah. And then the second, yang kedua, you should not make your little sister cry. Jadi kamu seharusnya tidak membuat adik perempuanmu menangis. And then the last is you should not tell lies to your parents. Jadi dalam bahasa Indonesianya, kamu seharusnya tidak berbohong kepada orang tuamu. Okay, next we are going to learn about rules and obligation. The definition of rules and obligation. Rules is something we need to follow. Jadi dalam bahasa Indonesianya, sesuatu yang harus kita patuhi. And then obligation means something we need to do. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Obligation in bahasa means kewajiban, and rules in bahasa means peraturan. To state rules and obligation, we can use two expression. For example, must yang artinya seharusnya, dan must not yang artinya tidak seharusnya. Pattern to make sentence. Jadi pola untuk membuat kalimat menggunakan must and must not. Polanya adalah yang pertama subject ditambahkan dengan must or must not, ditambahkan dengan verb 1, dan yang terakhir tambahkan dengan object. Jadi subject, for example, I, you, they, we, she, he, it. And people's name. People's name artinya nama orang. Plus must and must not, plus verb 1, for example, keep or wear, and plus object, for example, game or uniform
Jadi contoh kalimatnya, you must say honestly, kamu harus berkata jujur. You must not play game every time, kamu seharusnya tidak bermain game setiap saat. And then the last, yang terakhir, you must read this book, kamu seharusnya membaca buku ini. And then, okay, I think that's all about the explanation about chapter 3. Okay, now I will give you homework. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian PR. Yang pertama, kalian harus meringkas materi yang telah Ibu jelaskan dan minimal 1 paragraf dan make it on paper and then take a picture of your homework and submit on Google Classroom. Jadi buat dalam 1 kertas dan foto tugas kalian lalu kumpulkan di Google Classroom. Don't forget to mention your name, class, and your number. Jadi jangan lupa untuk memberikan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Oke, sekian for today class. Sekian untuk kelas hari ini. I hope you understand about my explanation. Jadi Ibu harap kalian mengerti tentang penjelasan yang Ibu sudah berikan tadi. And have a nice day. Goodbye.